halo. Mulai Sebelum mulai, loncengnya dan subscribe lupa jangan. jangan lupa subscribe dan loncengnya. Ini channel dukung Untuk dukung channel ini. Ini nih kalau asik sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sendi kekuatan batin. Nabi memperkuat batinnya dengan jalan kerohanian sebagai akibat daripada hidup kerohanian itu. Maka kita melihat Nabi Muhammad menjadi seorang yang kuat keyakinannya dalam beriman dan mempercayai Allah yang menjadi sendi kekuatan batinnya. Keyakinan itulah menguasai segenap jiwanya, sehingga keyakinan dan kekuatan batinlah membuat sukses dan membentuk jiwanya. Kuat dalam menderita kesukaran dan siksaan dari musuh, kuat dalam menahan lapar dan dahaga, kuat dalam kekurangan pakaian, makanan, alat-alat perlengkapan hidup, kuat dalam menguasai dirinya, menjadi seorang yang paling mulia dalam tindakan, perbuatan dan ucapan, kuat dalam kesabaran dan keberanian, dan dalam segala sifat-sifat yang paling terpuji. Karena itu Nabi Muhammad bersabda, "Yang sangat aku takuti di antara ketakutan-ketakutan terhadap umatku ialah lemah keyakinannya." Dan kelemahan keyakinan itu disebabkan oleh dua hal. Karena melihat orang-orang yang lupa kepada agamanya, atau karena bergaul dengan orang-orang yang suka kepada kejahatan atau bersifat kasar. Pendidikan ahli suffah adalah didikan kerohanian. Untuk itulah maka pada masa Rasulullah dengan sengaja beliau mendirikan di samping Masjid Madinah ruangan khusus sebagai tempat tinggal dan didik dalam ilmu agama untuk sahabat-sahabat Nabi yang mengikutinya dalam perjuangan dan pembangunan Islam yang dinamakan Suffah Jawiyah. Mula-mulanya ada 400 orang, lambat laun menjadi berlipat ganda. Mereka itu tersebut dinamakan ahli suffah. Mereka itu mempunyai akhlak yang luhur, iman dan keyakinan yang sangat kuat, tawakal dan ikhlas tidak ada bandingannya. Dalam kekuatan batin kehidupan mereka diperingati dengan megahnya dalam ayat-ayat Quran. Rasulullah pernah berkata kepada Abu Hurairah, ahli suffah itu adalah tamu-tamu orang Islam. Mereka tidak mempunyai keluarga, tidak mencintai harta benda, dan tidak terikat kepada seorang manusia pun hatinya kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kekuatan iman dan keyakinan yang menguasai jiwa mereka itu, di mana agama Allah dan rasa ketuhanan benar-benar telah berfungsi di dalam batinnya. Mereka berdoa dengan merasa berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga mereka merasa berkekalan beserta dengan Tuhan. Perasaan mereka yang kuat itulah sehingga mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun, sebagai firman Allah dalam Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun.
bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidaklah ada rasa ketakutan atas mereka dan tidak ada pula rasa duka cita. Untuk menguji kekuatan batin mereka itu ada dua pengalaman sejarah yang menjadi saksi. Pertama, sejarah hancurnya kerajaan Islam Bani Umayyah di Spanyol Eropa yang dihancurkan oleh Kristen Katolik di Eropa, di mana Islam di sana terbasmi habis-habisan sampai kini tidak terdapat bekas-bekasnya lagi. Seolah-olah orang tidak akan percaya lagi bahwa di Spanyol itu pernah berpusat negara Islam di sana dengan megahnya. Negara terkuat di Eropa pada zamannya, negara terkaya dan termaju pada waktu itu, tetapi akhirnya hancur juga. Apa sebabnya? Bukan karena lemahnya persenjataan, lemahnya keuangan dan ekonomi, tetapi karena kekuatan batin mereka pada waktu itu sudah pudar, disebabkan karena kebendaan. Meskipun di sana ada juga ahli tasawuf dan filsafat seperti Ibnu Rusdi, Ibnul Harabi, dan lain-lain, tetapi dalam Islam di Spanyol tidak terdapat semacam jawiyah untuk mendidik orang tentang kerohanian guna kekuatan batin, semacam sufah yang diadakan oleh Nabi semasa hidupnya. Lain halnya seperti di kerajaan Islam Abbasiyah di Baghdad. Untuk itu marilah kita memperhatikan pengalaman sejarah yang kedua. Pada waktu dihancurkannya kerajaan Islam Abbasiyah dan Baghdad oleh Hulagu dari kekuasaan Kristen Katolik di bagian timur, di mana Baghdad rata menjadi tanah. Hulagu berdiri menepuk dada dengan congkaknya di atas ratusan ribu mayat kaum muslimin, dan tengkorak-tengkoraknya dijadikan menara kemegahan. Dengan demikian orang telah meyakinkan bahwa Islam itu sudah dibasmi sampai kepada akar-akarnya, dan dengan tindakan kekejaman Hulagu itu, menurut dugaan Islam tidak akan bangkit kembali. Dipandang dari segi kekuatan lahiriah, kekuatan materi, mungkin orang dapat membenarkannya. Tetapi kenyataannya bagaimana? Apakah kehancuran Islam dengan kekuatan materi itu? Islam sudah musnah dan tidak bangkit kembali. Kekuatan senjata dapat dilumpuhkan, kekuatan harta benda dapat dirampas, kitab-kitab agama, ilmu pengetahuan dapat dibasmi dan dibakar oleh manusia. Tetapi keyakinan yang kuat dalam batin orang yang bertuhan tidak dapat dilumpuhkan, tidak dapat dirampas dan dimusnahkan oleh manusia. Demikianlah kekuatan Islam yang belum musnah dan yang masih sisa. Satu-satunya ialah iman dan keyakinan, serta kekuatan batin yang masih tinggal di dalam dada kaum muslimin, terutama para sufi, syekh-syekh, mursyid-mursyid tarekat dan murid-muridnya. Dalam pada ini, sejarah tidak akan melupakan jasa-jasa kaum sufi dan penganut-penganut tarekat. Kemudian masih dapat memancarkan sinar iman mereka yang masih menyala dalam hati mereka di tengah keruntuhan Islam, dapat membangkitkan kembali sinar Islam yang abadi. Pada masa itulah
tarekat berkembang di mana-mana negeri yang ada Islam penduduknya. Karena perkembangan ilmu tarekat ini, maka berkembang pula lah tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat mengajar dan melakukan latihan-latihan tarekat pada calon sufi. Tempat-tempat itu dinamakan Jawiyah, tidak terdapat di Spanyol di zaman kerajaan Bani Umayyah. Demikianlah tarekat pada waktu itu bertumbuh seperti jamur di musim hujan. Orang menafsir bahwa tarekat sufi tidak kurang dari 80 macam. Pada waktu itulah tokoh-tokoh sufi banyak sekali. Mereka itu menempuh macam-macam jalan tarekat yang dapat membawa mereka yang pada akhirnya bersatu dengan Tuhan. Sisa-sisa kekuatan itulah yang masih dimiliki oleh kaum muslimin, yang kemudian bangkit kembali dengan keyakinan Islam sebagaimana yang masih dapat kita saksikan di negara-negara Islam pada masa sekarang. Mengejar bayanganmu, hentilang Demikianlah Allah berfirman, untuk bersimpuh hadap dirimu adalah bayangannya. wa ika kataba fi qulubihimul mul'iyana wa ayyadahum biruhin min yudkhiluhum zannatin yazri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah alanna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkannya mereka dengan kekuatan batin yang datang daripada Allah, dan dimasukkannya mereka itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan pasukan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang menang. Kerohanian dapat menjadi alat bagi pejuang-pejuang agama dan bangsa. Melihat kesan yang demikian, ternyata lah bahwa kerohanian atau tasawuf dapat menjadi alat untuk menghadapi hidup dan dapat pula membawa mati. Dengan kerohanian atau tasawuf, orang-orang besar Islam sebagai Syekh Yusuf Al-Khalwati yang terkenal dengan sebutan Tuan Tasalamaka, yang diasingkan oleh Belanda dari Indonesia ke Ceylon dan dari Ceylon ke Afrika Selatan 1683, dan pada tahun 1703 kerangka mayatnya dibawa kembali ke Indonesia dan dikuburkan di Laikang, Goa, Sulawesi Selatan, yang banyak dikunjungi oleh orang-orang karena dipandang sebagai keramat. Demikian juga di Ponegoro, Imam Bonjol, Tengku Ditoro,
di mana mereka itu menentang penjajahan Belanda. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazair melawan Prancis, negara Libya. Asal mulanya adalah berdiri daripada Jawiyah, tempat orang bersuluk tarekat. Dan nenek Raja Idris Al-Sanusi yang telah menjadi raja adalah pendiri dari tarekat Sanusiyah yang sangat terkenal di seluruh Afrika dan lain-lain. Demikianlah pula Nabi Muhammad, di samping beliau sebagai seorang rasul, pendiri negara, kepala perang dan ahli siasat, maka sendi-sendi kekuatannya itu ialah hidup kerohanian sebagai sendi kekuatan batin. Hidup yang demikian telah dilanjutkan pula oleh sahabat-sahabat yang utama dan pengikutnya dari sahabat tabi'in. Hidup yang ditegakkan atas kemurnian jiwa dan kebersihan hati sebagai sendi kekuatan batin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.